Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sampai pada hari ini. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Khalid Wardi selaku dosen mata kuliah Ushul Fiqh dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan menjelaskan tentang ijma sebagai metodologi hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amiratul Makrufah selaku moderator dan juga pemateri yang pertama. Selanjutnya dengan berturut-turut ada Desi Endang Maisuri, Dwi Maufiroh, Anis Fitriah, Aminatul Mufarridoh, Barizah, dan Nurul Alfianti. Baik, untuk mempersingkatnya waktu, saya akan langsung kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ijma. Pengertian ijma menurut kebahasaan memiliki arti yang bermakna ketetapan hati terhadap sesuatu. Arti dalam konteks ini ditemukan dalam Al-Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 71 yang artinya, maka kepada Allah lah aku bertawakal, oleh karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah semua sekutu-sekutumu. Adapun ijma dalam pengertian istilah adalah kesepakatan semua ulama mujtahid muslim yang pada waktu tertentu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hukum syara. Terima kasih. Dilanjutkan kepada pemateri yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Endang Maisuri akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. B. Dasar hukum ijma. Dasar hukum ijma bisa berupa Al-Quran, hadis, dan juga akal pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para ulil amri di antara kalian. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Pada ayat di atas dapat kita pahami bahwa para ulil amri telah sepakat tentang suatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, sehingga ketentuan tersebut dapat kita pahami dan taati oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 115 yang bunyinya, Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, yang artinya, dan barang siapa yang menantang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman, maka kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Pada kandungan ayat di atas terdapat perkataan sabilil mukminin yang artinya jalan orang-orang yang beriman. Jalan orang-orang yang beriman dapat diartikan sebagai ijma. Jadi kandungan dari ayat di atas artinya adalah barang siapa yang tidak mengikuti ijma para mujtahidin, maka mereka akan sesat dan dimasukkan ke dalam neraka. Adapun dasar hukum ijma yang berasal dari hadis ialah Inna ummati la tajtami'u ala sulalatin, yang artinya umatku tidak akan bersepakat terhadap kesesatan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dalam hadis tersebut dilihat dari segi dolalah, yakni tunjukkan maknanya, hadis tersebut juga mencapai derajat al-qut'i, yakni pasti benar. Dalam segi pengertian wajib mengikuti ijma. Dilihat dari segi periwayatan, yakni sanad, dan dilihat dari segi redaksi, yakni matanya, hadis tersebut merupakan nasos al-qut'i, yakni nasos yang pasti kebenaran dan keberadaannya dalam mengikuti ijma. Adapun dasar hukum ijma yang berasal dari akal pikiran menurut kebiasaan, jika telah terjadi kesepakatan antara segolongan besar ulama tentang suatu ketentuan hukum dari suatu masalah, sedangkan kesepakatan tersebut dilakukan dari hasil usaha penelitian dan pengkajian yang secara bersungguh-sungguh, maka kesepakatan tersebut tidak akan sah. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam ijma. Dalam kitab-kitab fikih dan usul fikih diterangkan bahwa ijma ditinjau dari beberapa segi, dan setiap segi itu memiliki beberapa macam. Yang pertama, ijma ditinjau dari segi terjadinya. Maka
ijma terdiri atas ijma bayani dan ijma sukuti. Yang kedua, ijma ditinjau dari macam-macamnya. Yang pertama, ada ijma ahl al-Madinah, kesepakatan masyarakat Madinah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Pendapat menurutnya, ijma ini merupakan hujjah, yaitu ijma yang dilakukan oleh para sahabat atau tabi'in yang berada di kota Madinah. Kedua, ijma ahl haramain, kesepakatan masyarakat Mekah dan Madinah. Sebagian ulama usul fikih berpendapat bahwasannya dua wilayah ini merupakan hujjah. Tiga, ijma ahl al-Misrain, yaitu kesepakatan masyarakat Basrah dan Kufah. Sama halnya dengan ijma ahl haramain, mereka berpendapat bahwasannya ijma ini merupakan hujjah. Yang keempat, ijma asy-syaikh atau ijma al-khalifatain, kesepakatan dua khalifah yaitu Abu Bakar dan Umar. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama berdasarkan hadis Nabi, yaitu dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, turutilah dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam ijma. A. Ijma al-Madinah adalah ijma yang disepakati oleh tabi'in yang ada di Madinah. B. Adalah ijma al-Haramain, yaitu kedua wilayah Mekah dan Madinah adalah kediaman para sahabat, maka disebut juga hujjah. C. Adalah ijma al-Misrain. Alasan dari kedua wilayah tersebut adalah karena menjadi konsentrasi dan domisili para sahabat Rasulullah SAW. D. Adalah ijma al-khalafatain. Dijelaskan oleh ulama bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, an Hudzaifah anna Nabi SAW iktadu bil ladzina min ba'di Abi Bakri wa Umar. Dari Hudzaifah, Nabi Muhammad SAW bersabda, ikutilah setelah wafatku yaitu Abu Bakar dan Umar. E. Ijma al-Khulafa ar-Rasyidin, yaitu kesepakatan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dari kesepakatan empat khalifah tersebut disebut dengan hujjah. F. Ijma al-Itrah, yaitu kesepakatan Ahlul Bait atau keluarga Nabi. Ahlul Bait atau keluarga Nabi yaitu Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain, yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridukumullahu bikumul ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Menurut Ahlul Bait yang dijelaskan dari ayat di atas tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata inama untuk membersihkan dosanya, yaitu dalam bahasa Arab untuk menjadi penguat atau pembatas. Karena Ahlul Bait itu dibersihkan dari dosa-dosa, sehingga ijma Ahlul Bait tersebut juga disebut dengan hujjah. Bahwa golongan Syiah menyebutkan bahwa Ahlul Bait Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW setelah turunnya ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jallala Hasan wal Husain. Summa qala Allahumma haula'i ahlu baiti wa khassati wa adib anhum wadisah wa Ali wa Fatimah kisaan wa tahiruhum tathira. Nabi Muhammad SAW merangkul dan menyelimuti Hasan dan Husain, Ali dan Fatimah. Nabi Muhammad berkata, ya Allah, lindungilah ahlul baitku dan kesayanganku. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan di poin D, yaitu fungsi ijma. Yang dimaksud fungsi ijma adalah kedudukannya dihubungkan dengan dalil lain berupa nas atau bukan. Memang pada dasarnya ijma itu menurut ulama al-sunnah mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dengan sendirinya. Akan tetapi dalam pandangan ulama Syiah, ijma adalah untuk menyikap adanya ucapan seorang yang maksum. Dalam hal ini terlihat ada dua pandangan kelompok yang berbeda, yaitu mengenai kedudukan dan fungsi ijma. Dilihat dari sudut pandangan masing-masing kelompok.
Dalam pandangan ulama yang berpendapat bahwa tidak perlu rujukan atau sandaran kepada suatu dalil yang kuat, ijma' berfungsi untuk menetapkan hukum atas dasar taufik Allah yang telah dianugerahkan kepada suatu ulama yang melakukan ijma' tersebut. Dalam pandangan ini tampak bahwa ijma' itu bersifat mandiri. Dalam pandangan ulama yang mengharuskan adanya sandaran untuk suatu ijma' melalui nas atau qiyas, maka ijma' itu berfungsi untuk meningkat suatu dalil yang dijadikan sandaran itu melalui ijma'. Dalil yang asalnya lemah atau dhani menjadi dalil yang kuat yaitu qati', baik itu menjadi nas atau qiyas. Baik, itulah paparan materi dari saya akan pasrahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan di poin E, kemungkinan terjadinya ijma'. Sebagian ulama berpendapat, diantaranya An-Lazim dan pengikuti A berpendapat bahwa ijma' tidak mungkin terjadi menurut lazimnya, karena tidak mungkin merealisasikan rukun ijma'. Alasannya satu, tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan apakah seseorang tersebut telah mencapai derajat mustahil, karena tidak ada lembaga yang menghasilkan mujtahid. 2. Kalaupun ada lembaga yang menghasilkan mujtahid dan ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan apakah seorang tersebut telah mencapai derajat mustahid, namun untuk dapat menghimpun suatu masalah yang memerlukan hukum. 3. Kalaupun lembaga yang menghasilkan mujtahid dapat dikenang secara perorangan di seluruh dunia, namun siapa yang bisa menjamin bahwa mujtahid tersebut bisa mengemukakan suatu pendapat yang memerlukan suatu hukum dan masalah itu tetap pada pendiriannya dan mengumpulkan semua pendapat-pendapat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya di poin E nomor 4, yaitu mencapai kebulatan di kalangan mujtahid secara massal merupakan sesuatu yang sangat sulit terjadi, sedangkan hakikat ijma' merupakan kebulatan pendapat. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahasanya kemungkinan terjadinya ijma' itu apabila pelaksanaan ijma' ditandatangani oleh suatu negara yang bekerja sama dengan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ulama yang berpendapat tidak mungkin terjadinya ijma' melihat dari segi sulitnya mencapai kata sepakat di antara banyaknya ulama mujtahid. Sedangkan ulama yang menyatakan mungkin berlaku ijma' melihat dari segi secara teoritis memang dapat berlaku meskipun sulit terlaksana secara praktis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pemaparan materi tentang ijma' sebagai metodologi hukum Islam dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.